Sahabatku, pernahkah engkau berada di titik terendah dalam hidup? Tagihan menumpuk, hutang makin menghimpit, sementara usaha yang sudah kau jalani tidak kunjung membuahkan hasil. Malam-malammu penuh kegelisahan, pikiranmu dipenuhi pertanyaan, dari mana aku bisa mendapatkan uang cepat sekarang? Jangan buru-buru putus asa, karena sesungguhnya ada satu amalan ringan, tapi dahsyat, diwariskan para ulama, yang mampu mengetuk pintu langit dan menghadirkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Amalan ini hanya butuh beberapa menit, tetapi jika kau lakukan dengan ikhlas dan istiqomah, insya Allah doa-doamu akan segera diijabah. Penasaran? Mari kita kupas bersama rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, hidup ini seringkali terasa begitu berat. Ada di antara kita yang mungkin sekarang sedang memikirkan hutang yang belum terbayar. Ada yang bingung bagaimana membayar uang sekolah anaknya. Ada yang gundah karena pekerjaan terasa macet, dagangan sepi pembeli. Bahkan ada yang merasa sudah berusaha siang dan malam, tapi rezeki tak kunjung datang. Pernahkah engkau merasakan itu? Duduk termenung di malam hari, menatap atap rumah, sementara hati penuh dengan kegelisahan. Tagihan demi tagihan berdatangan, kebutuhan rumah tangga semakin mendesak, dan kita pun bertanya lirih dalam hati, ya Allah, dari mana aku harus mencari pertolongan sekarang? Sahabatku, saat itulah seringkali manusia putus asa. Ada yang memilih menyerah, ada yang mengeluh tanpa henti, bahkan ada pula yang nekat menempuh jalan haram hanya untuk keluar dari tekanan. Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Subhanallah, janji Allah begitu indah, tetapi mengapa kita masih merasa sempit? Mengapa doa seakan tak kunjung dijawab? Jawabannya sederhana, karena kadang kita lupa mengetuk pintu langit dengan sungguh-sungguh. Kita terlalu sibuk mencari jalan dunia, tetapi lupa bahwa pemilik rezeki adalah Allah semata. Sahabatku, disinilah kita perlu memahami satu rahasia besar. Ada sebuah amalan ringan, sederhana, namun telah diajarkan para ulama sebagai wasilah untuk mengetuk pintu langit. Amalan ini sering disebut dengan bacaan kulhu, yaitu surah Al-Ikhlas, yang dibaca sebanyak 41 kali di waktu mustajab. Mungkin ada yang bertanya, benarkah amalan sesederhana itu bisa mendatangkan rezeki? Saya jawab, bukan bacaan itu yang mendatangkan rezeki, tetapi Allah lah yang menggerakkan langit dan bumi. Namun bacaan inilah jalan kita untuk mendekat, untuk berserah diri sepenuhnya, dan untuk menunjukkan bahwa hanya Allah tempat kita bergantung. Saudaraku, saya akan ajak Anda semua dalam pembahasan kali ini untuk menyelami makna, tata cara, serta keajaiban dari membaca kulhu 41 kali. Sebelum itu, mari kita satukan doa. Ya Allah, lapangkanlah hati kami yang sempit. Ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami dan keluarga kami. Bukakanlah pintu rezekimu yang halal dan berkah bagi setiap sahabat yang mendengarkan ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, tetaplah bersama saya sampai akhir, karena di bagian inti nanti saya akan bagikan bagaimana amalan ini telah menolong banyak hamba Allah keluar dari kesempitan,
dan insya Allah bisa menjadi jalan keluar juga bagi masalah-masalah yang sedang engkau hadapi saat ini. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Ada seorang lelaki sederhana bernama Yusuf. Ia tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Pekerjaannya hanya serabutan, kadang menjadi buruh bangunan, kadang menarik becak, kadang membantu di warung tetangga. Pendapatannya tidak menentu, kadang ada, kadang kosong sama sekali. Namun satu hal yang menjadi beban berat baginya, hutangnya yang menumpuk. Yusuf berhutang cukup besar kepada tetangganya untuk biaya pengobatan istrinya yang lama sakit. Ia juga harus membayar biaya sekolah 2 anaknya. Hampir setiap malam ia duduk termenung di teras rumahnya, menatap langit gelap sambil menahan tangis. Pernah suatu malam, istrinya berkata dengan suara lirih, "Bang, kita harus bagaimana? Beras tinggal sedikit, hutang semakin menjerat." Saya takut anak-anak putus sekolah mendengar itu. Yusuf hanya bisa diam. Air matanya jatuh, hatinya seolah pecah. Ia sudah mencoba segala cara, bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi hasilnya tak pernah cukup. Hingga akhirnya dalam keputusasaan ia mendatangi seorang ustadz di kampungnya. Dengan suara bergetar, Yusuf berkata, "Ustadz, saya sudah berusaha, tapi hasilnya selalu buntu. Apa yang harus saya lakukan?" Sang ustadz menatapnya dengan penuh kasih, lalu berkata, "Yusuf, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Ada satu amalan ringan, tapi besar manfaatnya. Setiap malam Jumat selepas Isya, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Setelah itu berdoalah dengan hati yang ikhlas. Sebutkan segala hajatmu. Jadikan itu sebagai jalan mengetuk pintu langit." Malam itu juga Yusuf memulainya. Dengan tubuh lelah, mata sembab karena banyak menangis, ia duduk di ruang tamu yang kecil. Ia berwudu, lalu menyalakan lampu seadanya. Dengan suara lirih, ia membaca, "Qul huwallahu ahad, Allahus tsamad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." 1 kali, 2 kali, sampai ke 41 kali. Setelah selesai, ia menengadahkan tangan, menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, hanya Engkaulah tempat aku bersandar. Lapangkanlah rezekiku, lunaskanlah hutang-hutangku, selamatkanlah keluargaku." Sahabatku, subhanallah, hanya berselang beberapa pekan, pintu langit benar-benar terbuka. Seorang sahabat lama yang sudah bertahun-tahun tak pernah bertemu tiba-tiba datang menemuinya. Ia menawarkan pekerjaan tetap di sebuah proyek besar. Bukan hanya itu, sahabat lamanya itu juga membantu melunasi sebagian hutang Yusuf. Sejak saat itu, kehidupannya mulai berubah. Anak-anaknya bisa kembali sekolah dengan tenang. Dapur rumahnya tidak lagi kosong. Dan Yusuf sering berkata kepada istrinya, "Ingatlah, bukan pekerjaan ini yang menolong kita, tapi Allah yang membukakan jalan lewat doa-doa kita." Kisah ini nyata sahabatku. Ia membuktikan satu hal penting. Pertolongan Allah datang tepat pada waktunya. Dan kunci dari semua itu adalah sabar, istiqomah, serta yakin saat kita mengetuk pintu langit. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengamalkan bacaan kulhu atau surah Al-Ikhlas 41 kali agar menjadi jalan turunnya pertolongan Allah. Yang pertama, pilih waktu mustajab. Ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk membaca kulhu 41 kali, yakni pada malam Jumat selepas sholat Isya, atau pada sepertiga malam terakhir, yaitu waktu tahajud ketika doa-doa mudah diangkat ke langit. Bisa juga setelah sholat fardu,
khususnya subuh dan maghrib saat hati sedang tenang dan khusyuk. Kedua, bersuci terlebih dahulu. Ambillah wudhu, duduklah di tempat yang tenang. Pastikan hati sudah siap untuk fokus hanya kepada Allah. Ketiga, membaca surah Al-Ikhlas 41 kali. Bacalah dengan tartil, perlahan dan penuh penghayatan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Keempat, berdoa setelah selesai. Setelah membaca kulhu 41 kali, maka angkatlah tangan Anda. Ucapkan doa dengan penuh keyakinan. Sebutkan hajatmu dengan jelas, contohnya seperti, Ya Allah, lapangkanlah rezekiku, lunaskanlah hutang-hutangku, mudahkanlah urusanku, bahagiakanlah keluargaku, dan jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu bersyukur. Kelima, perbanyak sholawat. Sahabatku, jangan lupa memperbanyak selawat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dengan sholawat, doa kita akan lebih cepat diangkat ke langit. Kunci utama bukan hanya membacanya, tapi melakukannya dengan ikhlas, istiqomah, dan yakin sepenuhnya bahwa Allah mendengar doa-doa kita. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, dari awal sampai akhir kita sudah belajar bahwa hidup ini memang penuh ujian. Ada yang diuji dengan hutang, ada yang diuji dengan rezeki yang seret, ada yang diuji dengan hati yang gelisah. Namun satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Membaca kulhu atau surah Al-Ikhlas 41 kali bukan sekadar bacaan di bibir, tetapi ikrar tauhid yang meneguhkan hati kita. Ia menjadi kunci untuk mengetuk pintu langit, jalan untuk mengadu hanya kepada Allah, dan jembatan turunnya pertolongan yang datang dari arah yang tak pernah kita duga. Ingatlah 3 hal penting. Yang pertama, sabar menghadapi ujian. Kedua, tawakal menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang tepat waktu. Maka, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan goyah hanya karena doa belum terjawab secepat yang kita mau. Karena Allah tahu waktu yang paling tepat untuk memberi jawaban terbaik bagi kita. Mari kita tutup dengan bersama-sama dengan doa. Ya Allah, mudahkan urusan kami, lunaskan hutang-hutang kami, lapangkan rezeki kami dari arah yang tak kami sangka. Jaga keluarga kami dalam kasih sayang-Mu, dan jadikan kami hamba-Mu yang istiqamah, sabar, dan selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, sebelum kita akhiri, mari dukung terus channel ini dengan tekan tombol like. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan nasihat berikutnya. Dan tuliskan selawat di kolom komentar sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.